Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Mas Bio Education, pusatnya tips-tips tentang pendidikan. Teman-teman, karena pandemi COVID-19 ini kita dipaksa untuk bekerja dari rumah, kemudian juga belajar dari rumah, sehingga kegiatan-kegiatan kita itu serba terbatas. Nah, untuk para guru dan siswa itu juga sangat terbatas. Jadi belajarnya tidak bisa tatap muka langsung. Jadi via online. Guru-guru mau pelatihan biasanya berkumpul di satu tempat, di hotel dan sebagainya. Sekarang juga diharuskan dari rumah masing-masing secara online. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips bagaimana membuat atau memberikan sertifikat kepada peserta-peserta diklat, atau jika siswa-siswa kita mengikuti, nanti kan ada penerimaan siswa baru ya. Kemudian ada MPLS biasanya, diklat kepemimpinan siswa itu juga membutuhkan sertifikat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas tentang bagaimana cara generate sertifikat secara otomatis. Jadi kalau peserta itu sudah ngisi Google Form, nanti kita bisa bikin sertifikatnya itu di-generate secara otomatis. Kemudian sertifikat yang sudah jadi itu dikirimkan ke peserta, ke email peserta yang diisikan di Google Form nanti juga secara otomatis. Jadi langsung real time begitu, nggak perlu lagi kita repot-repot manual ngirim satu-satu gitu. Membuatnya juga nggak perlu manual satu-satu, otomatis semuanya. Nah, bagaimana alur berpikirnya teman-teman? Jadi kita bikin dulu template sertifikat ya. Seperti ini misalkan, ini sederhana saja ya teman-teman. Nah, template ini bisa kita buat di PowerPoint atau di Microsoft Word. Jadi kita desain dimanapun boleh desainnya, tapi nanti yang kita unggah adalah dalam bentuk dokumen atau Microsoft Word atau dalam bentuk PPT atau PowerPoint ya. Saya contohkan ini, saya gunakan PowerPoint ya. Jadi apa yang harus ada? Ini misalkan nama, tanda ini seperti tanda mail merge ya. Jadi tanda kurang dari sama tanda lebih dari ini seperti mail merge dulu kita kalau kita pakai Microsoft Word itu kan, mail merge ya. Ini tempat tugasnya, misalkan emailnya apa, kemudian perannya sebagai apa. Kemudian nanti kita insertkan foto ya, kita insertkan foto di sini. Nah, di halaman 2-nya kita bikin kegiatan dan jumlah jam dari peserta tersebut ya. Oke. Nanti si PPT ini yang sudah kita bikin, ini template sertifikatnya ini nanti kita unggah ke Google Drive. Ini alur berpikirnya seperti ini. Jadi kita unggah ke Google Drive, kemudian nanti kita bikin jadi Google Slide. Ini agak rancu juga ya sih buatnya, nggak apa. Jadi ini jadi Google Slide dulu. Atau kalau yang kita upload itu templatenya bukan PPT, misalkan Microsoft Word, kita jadikan Google Doc dulu ya, Google dokumen dulu. Kalau kita uploadnya sertifikatnya dalam bentuk PPT, kita bikin Google Slide dulu ya. Terus nanti kita bikin Google Form untuk narik data peserta. Kita bikin Google Form, narik data peserta, jadilah respon di Google Sheet. Dari respon di Google Sheet ini nanti kita gandengkan dengan sertifikat ini, dengan Google Slide ini menggunakan add-on namanya Autocrat ya. Kemudian jadilah sertifikat jadi langsung dikirim ke email. Email ini dari mana? Dari kita dapat dari data peserta yang mengisi Google Form yang kita bikin. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi alur berpikirnya seperti itu. Tidak ribet sebenarnya kalau kita langsung praktik gitu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan tentang bagaimana cara generate sertifikat ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, ayo sama-sama kita klik tombol subscribe. Kemudian jangan lupa juga untuk klik lonceng bel beduknya supaya tidak ketinggalan jika ada video-video terbaru tips dari Mas Bio Education.
Oke teman-teman, kita lanjutkan pembahasannya. Jadi setelah kita bikin template di Microsoft Word atau di PPT tadi sertifikatnya ya, sekarang kita unggah ke Google Drive ya. Kita bikin folder aja supaya nggak tumpang tindih dengan yang lain. Kita klik My Drive, kemudian pilih New Folder. Misalkan kita kasih nama sertifikat workshop. Nah seperti ini misalnya kan ya, kita create. Oke, setelah jadi foldernya, kita bikin folder ini menjadi public ya teman-teman. Nah caranya, kita klik di sini, kita pilih, kita bisa pilih ada get shareable link ini, lambangnya seperti ini kayak clip. Nah atau kita klik kanan, pilih get shareable link, sama ya lambangnya, tuh sama lambangnya ya. Kita klik yang mana saja. Oke, tampilannya nanti seperti ini teman-teman. Ini masih belum public ya, ini masih terbatas. Kita klik di sini, kemudian pilih anyone with the link supaya bisa dilihat sama yang lain, semua orang. Kemudian ini dia bisa ngapain? Dia bisa sebagai viewer atau editor. Kita pilih yang editor. Nah sudah selesai, kemudian kita klik done. Nah lambangnya teman-teman kalau sudah jadi public itu ada gambar kontak di foldernya ini. Nah kalau ini kan nggak public nih. Nah kalau ini public, sudah ada gambar kontak di sini ya, gambar orang. Oke, kita buka. Nah sekarang kita upload sertifikat ya. Kita upload sertifikat yang kita bikin templatenya tadi di PPT, atau bisa di Microsoft Word juga ya, terserah teman-teman. Kita klik kanan, kemudian pilih upload file. Tadi kita simpan di dokumen ya, sertifikat, kemudian kita open. Oke, sudah selesai uploadnya. Ini sertifikatnya ya teman-teman. Sekarang kita bikin PPT ini menjadi Google Slide. Caranya klik kanan, kemudian pilih open with Google Slide. Kalau yang di upload ini adalah Microsoft Word bentuknya, kita jadikan Google Doc, jangan Google Slide. Tapi kalau PPT yang kita upload, kita jadikan dia Google Slide. Klik kanan, open with Google Slide. Oke, sudah terbuka di Google Slide. Sekarang kita save ya. Caranya file, kemudian save as Google Slide ini ya teman-teman. Klik di sini. Oke, sudah tersimpan jadi Google Slide ya. Sekarang kita tutup dua-duanya ya. Kita lanjutkan dengan membuat form atau Google Form. Maksudnya kita buat Google Form ini untuk narik data peserta yang akan kita kirimi sertifikat ya. Kita bikin Google Formnya aja di sini. Klik kanan, kemudian pilih more ini Google Form, blank form ya, create and share. Oke, sudah terbuka Google Formnya. Misalkan kita judulnya kita buat isian data peserta, misalkan seperti ini. Oke, kemudian pertama kita tadi di sertifikat nama ya, nama. Lupa saya, kita buka dulu Google Slide-nya ya. Nama, kemudian tempat tugas, kemudian email ya. Dan perannya sebagai apa, kita bikin pilihan, misalkan sebagai peserta atau sebagai narasumber atau sebagai panitia. Nah seperti ini. Kalau misalkan online biasanya ada host, ada moderator, ya silakan tambahkan aja di sini supaya mereka bisa ngisi masing-masing ya. Oke. Kemudian yang terakhir foto ya. Ya terakhir foto serta seperti ini.
Nah, pilihannya bukan lagi multiple choice atau short answer, kita pilih file upload di sini. Kemudian kita continue. Kemudian ini kita geser ke sini, allow only specific type. Nah, jadi nanti yang upload itu nggak sembarangan ngupload dokumen, spreadsheet, PDF, video dan sebagainya, hanya bisa ngupload image atau gambar aja karena cuma foto ya. Kemudian berapa yang bisa diupload, satu aja. Kemudian maksimum size-nya kita pilih 1 MB aja supaya kecil. Oke, sudah selesai bikin Google Form-nya. Sekarang kita atur responsnya. Responnya kita atur. Kita pilih create spreadsheet ini. Kemudian misalkan ini kita namai data peserta ya. Oke, kemudian kita create. Oke teman-teman, ini adalah Google Sheet-nya sudah terbuka. Kolom-kolom ini akan terisi jika peserta sudah submit di Google Form yang sudah kita buat ini. Responnya sudah ada, nanti akan muncul di sini namanya, tempat tugasnya dan sebagainya kalau sudah submit ya. Nah, sekarang yang perlu kita atur adalah foto peserta. Jadi foto peserta ini tidak bisa langsung kita ambil kemudian kita tempel di sertifikat. Kita harus pakai trik supaya bisa tertempel di sertifikat peserta ya. Caranya kita bikin rumus sederhana aja di sini. Jadi kita ambil fotonya, nanti kita substitute, kita buka, kemudian kita ekspor dan view di template ya. Coba aja dulu, kita klik di sini, kita pilih sama dengan array formula ya. Kita ambil dari row ini ya teman-teman, yang A ini, kita klik di sini, kemudian tutup. Oke, kita tutup dengan koma. Kemudian kita pilih headernya, nama headernya ya. Di sini apa namanya nanti? Misalkan kita namai Jos Gandos, boleh aja, nggak apa-apa. Jos Gandos, ini kita kasih tanda petik ya. Oke, kita kasih tanda petik. Sudah. Kemudian kita tutup dengan koma lagi. Kita substitute sekarang, substitute. Kita substitute ke kolom F ini ya. Kolom F. Kemudian kita buka, open. Lalu kita ekspor. You see, ini ekspor ya, ekspor. Kemudian kita view atau kita perlihatkan view. Semoga nggak salah nih rumusnya. Agak panjang juga. Nah, ini kita tutup, baru kita dalam kurungnya ada 1 2 3 ya, 1 2 3. Oke, kemudian kalau sudah selesai, oke, kita enter. Nah, sudah ya teman-teman, udah muncul headernya Jos Gandos tadi. Kemudian nanti akan bisa substitute otomatis di sini kalau sudah terisi ini. Oke. Nah, ini pengaturan di responnya di Google Sheet-nya sudah selesai. Sekarang kita mau gabungkan data-data nanti yang akan terisi di sini ke sini teman-teman. Nah, ke sini. Sebenarnya kita bisa pakai script ya, pakai script, tapi agak ribet juga kita ngetik scriptnya. Sekarang kita pakai add-on aja. Add-onnya namanya AutoCreate. Jadi teman-teman yang belum install AutoCreate bisa pilih add-on ini teman-teman, add-on, kemudian pilih get add-on ya. Nah, AutoCreate itu pasti datangnya atau terlihat paling awal karena dia A. Nggak perlu kita cari-cari di sini ya, sudah otomatis di sini ya. Sekarang kita install aja, kita klik sini, kemudian kita install, continue. Nanti kita diberikan halaman login, suruh mirip email ya teman-teman. Kalau sudah login, nanti kita diarahkan ke halaman ini. Nah, ini kita klik allow.
seperti biasanya kita nginstal add-on dari marketplace-nya Google ya. Oke, sudah selesai, kita done. Baru kita tutup aja, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita bikin cara kerjanya teman-teman. Nah, cara kerjanya seperti ini teman-teman. Jadi kita pilih lagi add-on di sini ya. Kemudian pilih yang barusan kita install ya, namanya adalah AutoCred. Nih, AutoCred kita open. Pilih new job. Kemudian job name-nya apa? Misalkan buat sertifikat. Oke, kita pilih next. Terus kita pilih ini dari Drive, custom template-nya. Template-nya adalah Google Slide tadi ya. Kita pilih from Drive. Nah, ini ya Google Slide-nya yang kita pilih. Kita klik di sini, kemudian pilih select. Ya, sudah, ini sudah dipilih Google Slide-nya, kemudian kita pilih next. Nah, ini kita tinggal mencocokkan teman-teman. Jadi kalau di sini nanti nama ya, maka di sini juga harus nama. Makanya saya bilang tadi untuk bikin Google Form-nya harus persis sama sertifikatnya ini, template-nya ini ya, supaya kita nggak milih-milih di sini. Tapi nggak apa-apa nggak sama, cuman teman-teman harus milih di sini untuk mencocokkan ya. Ya, misalkan nama dengan nama. Ini karena sudah cocok, maka tinggal kita geser aja. Nah, yang beda di sini adalah foto teman-teman ya. Foto itu kita harus pilih di sini image, bukan standar lagi image. Nah, image. Nah, nanti ada keterangan di sini teman-teman. Nah, make sure use correct image address must be public state. Jadi harus public. Apa yang di public? Yang di public itu adalah ini teman-teman. Jadi ini untitled form file response. Ini adalah folder yang akan terisi oleh foto-foto yang diunggah oleh peserta pada saat Google Form tadi. Ya, jadi di sini nanti akan terisi foto-foto peserta. Oke ya. Jadi ini kita bikin public dulu. Caranya seperti tadi, ini bisa klik di sini, kemudian shareable link-nya, anyone the link-nya, kita pilih anyone the link, kemudian editornya kita pilih editor ya, jangan viewer ya. Oke, kita done. Maka ketika sudah ada seperti ini, dia sudah public ya teman-teman. Nah, kalau sudah public, maka kita bisa kembali lagi ke pengaturan AutoCred-nya. Nah, ini sudah public. Kita pilih yang tadi jadi folder atau header yang kita bikin. Tadi di sini headernya namanya Jos Gandos ya. Nih. Nah, kita pilih di sini Jos Gandos. Oke, sudah selesai. Pengaturannya sudah cocok. Lanjutkan dengan klik next. Nah, ini adalah file name. File name ini maksudnya file yang akan dikirim ke peserta nanti namanya seperti apa. Misalkan kita pilih sertifikat. Supaya kita nggak ngetik namanya satu-satu, kita jadikan mail merge lagi ya. Kita pilih nama. Supaya sama dengan ini nih, sebelahnya nih. Ya, nama ya. Oke. Kemudian ini pilihnya tipenya adalah PDF yang akan kita kirim nanti, bukan lagi Google Slide. Ini pilih multiple atau single. Teman-teman pilih multiple aja supaya nanti kalau ada 2 halaman dalam satu slide itu dikirim sekaligus satu PDF. Jadi kalau pilih single ya nanti satu halaman. Pilih yang multiple aja karena kita ada 2 halaman tadi ya. Ada satu biodata, yang kedua adalah
ini JP atau kegiatan yang dilakukan pada saat workshop. Oke, sudah. Kemudian kita next. Nah, mau disimpan di mana hasil dari AutoCred ini, hasil dari sertifikat yang dibentuk? Boleh teman-teman pilih ini. Ini adalah sertifikat workshop yang kita bikin tadi. Jadi ini ya, boleh disimpan di sini, atau teman-teman juga bisa bikin lagi ya, bikin lagi. Misalkan kita bikin di sini, bikin baru ya, yang foldernya bikin tadi sertifikat workshop, sekarang sertifikat siap kirim, misalkan seperti itu. Nah, kita create. Nah, jangan lupa teman-teman untuk buat dia jadi public. Get labeling. Kemudian ini pilih anyone, pilihnya ganti editor, kita done. Oke, sudah. Berarti kita bukan lagi di sini nanti nyimpannya ya, tapi di sertifikat siap kirim ini. Oke, ini kita kus. Ini kita nggak simpan di sini ya, kita kus folder. Kita cari yang barusan kita buat. Nah, ini tadi ya, sertifikat siap kirim nih, sertifikat siap kirim. Oke, kita klik di sini, baru kita select. Oke, sudah masuk di sini ya, teman-teman. Kemudian kita klik next. Ini biarin aja, nggak perlu di pikirin ya, diabaikan aja. Kita klik next. Ini juga kita klik next. Oke, sekarang share dokumen dan send email. Ini yang penting teman-teman ya. Jadi di share apa enggak? Share. Jadi kita klik yes. Di sini jadi PDF. Nah, ini yang penting teman-teman. Jadi teman-teman nanti langsung bisa kirim ke email peserta yang terisi di sini. Di ini kan ada email ya. Nah, ini ada email peserta nih. Jadi teman-teman langsung saja isikan di sini. Ini kita klik di sini ya teman-teman. Nah, ini samakan dengan header ini ya, mail merge-nya. Jangan sampai salah ketik. Emailnya begitu huruf besar semua ya, harus huruf besar semua. Oke, seperti itu. Sudah selesai. Sekarang subjeknya apa? Kita tulis misalkan sertifikat workshop. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah selesai, mau kita kasih terima kasih dan sebagainya boleh nih, misalkan terima kasih, nah, gitu boleh ya. Oke, sudah selesai pengaturan di sini, kita klik next. Nah, kemudian kita run triggernya ini, kita yes, ini kita yes juga. Oke. Kalau sudah di trigger, sekarang selesai ya teman-teman, tinggal kita save. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti pekerjaan kita untuk bikin AutoCred-nya, bikin job di AutoCred itu sudah selesai. Sekarang tinggal kita uji coba teman-teman ya. Kita tutup saja. Sekarang kita uji coba Google Form-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk uji coba ya, kita kirim dulu ini jadi Google Form-nya kita kirim, kemudian kita ambil linknya. Nah, link pendek aja kita copy, kemudian kita pastekan di, misalkan kita buka browser lainnya. Ini browser Google Chrome, ini browser si Microsoft Edge ya. Ini kita login dengan email yang berbeda ya, berbeda. Oke. Sekarang kita pastekan di sini dan kita enter. Nah, ini kita sudah bisa ngisi ya teman-teman. Coba kita isi, kemudian kita lihat datanya secara real time apakah nanti terisi atau enggak di Google Sheet-nya. Oke. Misalkan ini namanya, nama saya aja Mas
Bio ya. Kemudian tempat tugasnya misalkan di SMP Nusantara. Emailnya kita pakai email yang di sini, nanti ngirimnya biar otomatis ke sini ya. Terus perannya misalkan sebagai peserta. Nah, ini fotonya, kita add file. Kemudian select from your device. Kita posisikan kita sebagai yang ngisi ya, sebagai pesertanya. Kita cari misalkan foto yang mana ya. Nah, ini foto anak saya aja nih. Oke. Kemudian kita upload. Oke, sudah selesai, baru kita submit. Ya teman-teman, langsung real time ya. Ini Mas Bio, SMP Nusantara, ini emailnya sebagai peserta juga langsung terisi ya teman-teman, Jos Gandos ini. Tuh, sudah secara real time terisi. Nah, di sini ada proses dari AutoCAD untuk ngambil data-data, kemudian mengirimnya ke template dari apa tadi, dari sertifikat yang kita buat tadi ya. Sekarang kita lihat hasilnya dulu di sini ya, di Google Drive-nya kita lihat. Nah, ini tadi seharusnya kalau dia sudah jadi ada di sertifikat siap kirim ini ya teman-teman. Kita klik di sini. Belum jadi ya. Nah, ini teman-teman sudah jadi nih. Tuh, sertifikatnya. Kalau di sini sudah jadi, ini berarti sudah terkirim ke sini, sudah terkirim ke pesertanya. Kita lihat di Google Sheet-nya ya. Ini sudah selesai nih. Memang ada jeda waktu sedikit. Ini masalahnya adalah masalah sinyal. Sinyalnya di sini agak payah ini malam ini ya. Jadi karena hujan, makanya agak lama tadi generate-nya. Sebenarnya kalau sinyalnya bagus, generate-nya cepat. Tapi nggak apa, ini sudah percontohannya sudah selesai. Jadi ini sudah masuk. Kita lihat apakah benar-benar sudah masuk ke peserta atau belum. Nah, ini saya sudah coba buka email di yang sebelah sini ya. Kita buka dulu apakah sudah terkirim. Ya, ini sudah terkirim ya. Sertifikat workshop, terima kasih. Seperti yang kita tuliskan tadi di apa namanya, di AutoCAD-nya. Kita coba buka apakah sama. Nah, ini teman-teman sertifikatnya ya. Ini juga sama sertifikatnya seperti ini. Apakah sama isinya, kita unduh dulu, kita download. Oke, sudah. Kemudian mohon maaf ya, agak payah memang ini sinyalnya. Oke, kita sekarang kita buka. Oke, teman-teman, sudah terbuka nih, sertifikat saya sudah terkirim. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini nama dari mana, emailnya sebagai apa ya. Kemudian fotonya juga sudah otomatis ada di sertifikat yang terkirim ini. Nah, oke, jadi sudah otomatis dibuat, otomatis dikirim ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingin lebih familiar lagi ya, ini bisa juga dikirim tidak lewat email. Jadi kita Google Form-nya tadi di sininya, di isian pesertanya itu bisa diisi di sininya bisa diisi nomor telepon. Nah, jadi kalau ada nomor telepon atau nomor WA, kita bisa gunakan WA autorespon untuk ngirim sertifikat peserta ini secara real time langsung ya, tapi pakai WA bukan pakai email. Ya, jadi ada banyak caranya. Nah, kalau teman-teman mau yang kirimnya lewat WA, itu teman-teman bisa lihat di video yang ada di sini ya. Saya bikin video di Suggested ini tentang bagaimana ngirim pengumuman dan nilai-nilai langsung secara online ke peserta didik
dengan WhatsApp autorespon. Nah, ada di sini. Silahkan teman-teman pelajari sendiri ya. Jadi bisa lewat email ini ya, terkirim otomatis, juga bisa lewat WhatsApp autorespon. Oke, sekian tips dari Mas Bio Education. Semoga membantu, bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa kalau mau bisa langsung dipraktikkan. Oke, sampai ketemu di tips-tips Mas Bio berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.